Adapun fokus atau objek kajian dari artikel ini yang pertama objek formalnya yaitu resepsi sastra, studi yang bertujuan menyelidiki teks dengan dasar reaksi pembaca terhadap sebuah teks yang dibacanya. Untuk objek materialnya ada cerpen remaja pada surat kabar kedaulatan rakyat. Adapun cerpennya berjudul Nyatanya yang ditulis oleh Helvi Wahyuningtyas dalam surat kabar kedaulatan rakyat di tanggal 10 Februari tahun 2019. Nah, untuk cerpen ini sendiri bercerita tentang siswa-siswi di suatu sekolah SMA Wirantaka. Nah, ada tokoh utama yang bernama Aira, kemudian ada sahabatnya Lili, dan ada seorang siswa baru yang bernama Galang. Jadi di suatu pagi di sekolah tersebut ada suatu keributan dikarenakan murid baru yang bernama Galang yang digambarkan adalah seorang yang ganteng. Nah, jadi di pagi itu Lili, sahabat dari tokoh utama yaitu Aira, berteriak mengatakan kepada Aira bahwasannya ada murid baru dan parasnya ganteng. Terus dijawab oleh Aira, terus saya harus apa? Nah, digambarkan bahwa si Galang tadi adalah seseorang yang juga pintar. Di sini dikatakan Lili, Aira, masa iya kata teman kelas kita Galang itu pintar banget di kelas, padahal baru sehari di sini, tapi udah bisa dapat nilai sempurna pas pelajaran matematika. Lalu dijawab oleh Aira, katanya doang kan? Terus disambut lagi oleh sahabatnya yaitu Lili, oh iya, kata Yuni kelas sebelah, si Galang juga orangnya ramah banget sama siapa aja, berbakti kepada orang tuanya, lengkap banget lah pokoknya si Galang. Lalu dijawab si Aira, itu semua kan baru katanya. Nah, jadi si Galang ini dalam cerpen diceritakan bahwa Galang adalah seorang yang ganteng, pintar, kemudian agamis. Di sini ditunjukkan bahwa si Galang ini mengupload foto di Instagram dengan pakai peci, terus captionnya habis sholat Isya mau pengajian nih. Wah, ternyata dia rajin beribadah ya, kata si Lili. Kemudian keesokan harinya, tidak seperti hari yang sebelumnya, sekolah tersebut ramai atau ribut. Di pagi hari tersebut tampak tenang. Karena ternyata ketika Lili menghampiri Aira, dia berkata, Aira, Galang ditangkap polisi atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Lalu dijawab oleh si tokoh utama yaitu Aira, itu bukan katanya, itu nyatanya. Nah, untuk prinsip teori yang digunakan adalah resepsi sastra yang dikembangkan oleh Segers. Menurut Segers, studi lain yang relevan dengan evaluasi sastra adalah bidang psikologi sastra. Relevansi tersebut disebut estetika eksperimental. Adapun estetika eksperimental berkenaan dengan pertanyaan apakah reaksi-reaksi dapat diteliti dalam kaitannya dengan penafsiran dan penilaian karya sastra. Menurut Segers, ada dua aspek yang terkait dengan resepsi sastra. Yang pertama ada aspek intelektual yang terdiri atas struktur, bahasa, karakterisasi, tema, tempo, dan plot. Untuk yang kedua ada aspek emosional yang terdiri dari keterlibatan, emosi, minat, keaslian, sukacita, dan kemampuan untuk percaya. Untuk penelitian dari artikel yang saya dapat adalah berjenis eksperimental estetika resepsi yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan pembaca terhadap teks yang dibacanya. Adapun tahapan dalam penelitiannya yang pertama, siswa diminta untuk membaca cerpen Nyatanya karya Helvi Wahyuningtyas. Kemudian setelah membaca cerpen tersebut, siswa diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan
yang telah dibuat oleh si peneliti dalam bentuk kuesioner yang di dalamnya terdapat aspek intelektual dan aspek emosional. Kemudian dari jawaban para siswa dianalisis dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun hasil yang didapat dari penelitian, dari artikel yang saya dapat, yang pertama dari aspek intelektual untuk indikator struktur. Untuk rata-rata skor siswa pada indikator struktur menunjukkan untuk kategori tinggi ada di 68,14%, untuk di sedang ada di 31,98%, dan untuk yang rendah ada di 0,71%. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap struktur cerpen dalam cerpen nyatanya dianggap baik, karena siswa dapat merekonstruksi bagian-bagian struktur cerpen dan mengenali unsur pembangun yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, untuk yang kedua, indikator bahasa, dalam penelitian tersebut, penggunaan bahasa pada cerpen dapat mudah dipahami oleh siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata skor siswa untuk berkategori tinggi itu di 91,58%, untuk yang sedang ada di 3,18%, dan untuk yang rendah ada di 5,24%. Untuk presentasi jawaban menunjukkan bahwa butir soal untuk indikator bahasa, sebagian besar setuju bahwa bahasa dalam cerpen itu mudah dipahami. Lalu untuk indikator yang ketiga ada pada indikator karakter. Nah, untuk tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah Aira, yang digambarkan adalah sosok pelajar yang ramah serta rajin belajar. Karakter Aira juga sangat umum ditemukan dalam kehidupan nyata. Untuk itu, presentasi skor pada indikator karakter menunjukkan untuk berkategori tinggi ada di 46,68%, untuk yang sedang ada di 54,92%, dan rendah ada di 0%. Nah, dari presentasi skor tersebut dianggap bahwa sebagian besar siswa mampu memahami karakter tokoh utama. Untuk karakter tokoh utama mencerminkan sifat manusia dalam kehidupan nyata. Sebagian besar siswa menangkap bahwa Aira adalah sosok yang ramah. Kemudian untuk indikator tema, pada cerpen nyatanya, tema yang diangkat adalah penilaian terhadap orang lain. Dalam memberikan penilaian, hendaklah berdasarkan fakta serta data yang diperoleh. Untuk presentasi skor siswa terhadap cerpen, setuju bahwa judul cerpen mencerminkan tema. Untuk skornya, kategori tinggi ada di 59,12%, untuk yang sedang ada di 35,12%, dan untuk rendah ada di 5,32%. Tempo yang diperlihatkan pada tindakan tepat yang dilakukan oleh tokoh utama. Tindakan yang diambil oleh Aira sebagai tokoh utama adalah memilih untuk tidak mengikuti opini kebanyakan temannya terkait kehidupan Galang. Aira berkeyakinan bahwa teman-temannya berpendapat berdasarkan postingan Galang di sosial media saja. Untuk rata-rata skor siswa, untuk yang berkategori tinggi ada di 58,04%, untuk yang sedang ada di 26,09%, dan yang rendah ada di 15,87%. Nah, dari presentasi jawaban siswa dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa madrasah memberikan jawaban positif terkait tempo dalam cerpen nyatanya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa cenderung menerima tindakan tokoh utama sebagai gambaran ideal dengan tindakan yang tidak melanggar norma. Kemudian untuk indikator alur. Alur dalam cerpen nyatanya adalah alur maju. Peristiwa dimulai dengan pengenalan latar serta tokoh. Konflik yang dimunculkan dengan ketidaksetujuan Aira akan kekaguman yang berlebihan dari teman-temannya terhadap siswa baru, yaitu Galang. Selanjutnya, cerita diakhiri dengan ditangkapnya Galang, si siswa baru, terkait kasus narkoba. Untuk skor
siswa madrasah dalam kategori tinggi ada di 63,23%, kemudian untuk yang sedang ada di 36,0% dan yang rendah ada di 0,71%. Nah, dapat disimpulkan bahwa siswa SMA dapat memahami alur cerpen. Untuk aspek emosional, yang pertama ada di indikator keterlibatan. Rata-rata skor keseluruhan responden adalah berkategori tinggi di 34,84%, kemudian yang sedang ada di 53,97% dan yang sedang ada di 9,52%. Dalam cerpen nyatanya tokoh utama adalah pelajar. Hal ini sesuai dengan kondisi pembaca, kesamaan keadaan atau kondisi tokoh utama dan pembaca akan lebih mendekatkan secara emosional. Untuk yang kedua ada di indikator emosi. Untuk yang berkategori tinggi ada di 35,04%, untuk yang sedang ada di 31,96%, dan rendah ada di 35,40%. Nah, dari presentasi tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa menjawab cerpen tersebut tidak berdampak pada emosi mereka. Hanya sebagian yang menyetujui jika cerpen tersebut berdampak pada emosi pembaca. Kemudian untuk indikator minat, dari presentasi skor siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kurang begitu memahami masalah dalam cerpen sehingga minat untuk membicarakan lebih lanjut dapat diartikan cukup. Sedangkan untuk indikator keaslian diukur dengan pernyataan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan yang diperoleh dari cerpen yang dibaca serta keinginan menulis setelah membaca. Untuk rata-rata presentasi jawaban siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat memperoleh nilai-nilai kehidupan yang baru dari cerpen yang dibacanya. Kemudian untuk keinginan untuk menulis, siswa menjawab setuju dan sangat setuju. Kemudian untuk indikator sukacita, hasil skor jawaban siswa untuk yang berkategori tinggi ada di 41,48%, untuk yang sedang ada di 28,43%, dan rendah ada di 30,10%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konflik yang dibangun dalam cerpen mampu memunculkan ketegangan pada diri siswa. Kemudian untuk indikator kemampuan untuk percaya, untuk rata-rata presentasi jawaban siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mempercayai bahwa kejadian dalam cerpen tersebut dapat diterima nalar. Nah, adapun hasil dari penelitian disimpulkan bahwa siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Kabupaten Bantul dapat memahami dengan baik unsur-unsur pembangun cerita serta struktur teks cerpen, bahasa, tema, serta konflik dalam cerpen. Siswa juga menerima logika cerita dalam cerpen dengan baik serta merasakan ketegangan dari konflik yang dibangun. Sementara itu, nilai-nilai baru dalam cerpen dari tindakan tokoh utama cukup diterima siswa. Siswa juga cukup berminat untuk membicarakan cerpen lebih lanjut, akan tetapi siswa kurang merasakan dampak emosi dalam cerpen.